Halo semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Meika Pridawati. Di channel gue akan ada konten baru yaitu recook. Karena gue itu gak terlalu jago masak, maka yang masih bisa gue lakukan adalah mencontek resep orang. Makanya gue namain recook. Dan di video kali ini gue akan masak makaroni skutel, dimana resepnya gue dapetin dari YouTube channel Mas Pugu Kristanto. Di video-videonya kan suka ada tagline gini, masak seadanya hasil istimewa. Nah kalau gue masaknya memang seadanya, tapi kalau ada bahan yang gak ada ya gue ada-adain. Dan kalau masalah hasil istimewa atau enggak, ya yang penting abis dah ya dimakan sekeluarga. Oke, kita mulai ya. Ini dia kira-kira gambaran bahan-bahan yang gue pakai. Tapi ini nggak gue pakai semua ya. Kayak misalkan tepung terigu, gue cuma pakai 2 sendok doang. Telurnya gue cuma pakai 1. Terus kejunya gue cuma pakai setengahnya. Itu tepung terigu biasa. Yang gue pakai itu yang berprotein sedang. Kalau nggak salah mereknya segitiga biru. Itu yang seperempatan lah, bisa beli kok di warung-warung banyak. Ini makaroni yang gue pakai mereknya merek Cap Pohon. Nah bentukannya nggak kayak makaroni kayak biasa ya. Tadinya memang karena gue niatnya cuma buat digoreng. Nah terus di sini harganya 7.000. Terus juga ukurannya itu 200 gram. Jadi ya worth it lah. Dan yang gue pakai pun makaroninya yang bentuknya tuh kayak kerang gitu loh. Jadi nggak sama kayak gini. Kita ngerebus air dulu sampai matang, sampai belubuk kayak gitu. Nah terus kita siapin makaroninya, kita tuang. Nah tuh kan bentuknya tuh kayak kerang-kerang ala-ala gitu. Pokoknya pakai makaroni apa aja lah. Nah itu sampai matang banget ya. Jadi sampai kayak gini bentuknya. Tuh udah lembut banget. Dan sesekali diaduk karena nanti nempel gitu. Dan kita siapin larutan terigu susunya. Tuh gue campurin 2 sendok. Nah kayak gitu nyendoknya. Terus ditambahin sedikit susunya dulu. Lalu kita aduk sampai kecampur. Jangan sampai ada yang ngegumpal ya. Jadi diaduk-aduk. Nanti kita tambahin lagi sisa susunya. Tapi sebelumnya kita tambahin telurnya dulu. Kita campurin 1 telur, kita masukin, lalu kita juga aduk-aduk. Nah sebenarnya kalau di resep aslinya itu terigunya cuma pakai 1,5 sendok. Cuma memang makaroninya 125 gram, sementara gue kan pakainya itu 200 gram. Jadi gue tambahin lah biar lebih balance. Nah abis itu ditambahin lagi sisa susu yang tadi ya. Itu gue pakai hampir semua susu dari 1 kotaknya yang 250 ml itu. Kalau di resep aslinya cuma 150. Nah itu hampir ya, nggak semua sih, kayak sekitar 225 emang dikira-kira. Terus gue tambahin bumbunya, gula, garam, terus juga lada. Dan diaduk-aduk. Gue tambahin sedikit madu. Ini cuma kepengenan gue aja, emang gue banyak mau ya kan. Sedikit aja biar ada manis-manisnya gitu. Sementara itu kita panasin teflonnya sama 2 sendok setengah margarin. Itu dikira-kira aja. Kalau nggak ada margarin juga boleh pakai minyak goreng. Pokoknya yang ada aja kita pakai. Lalu kita biarkan panas dan mencair kayak gitu. Sementara itu kita harus siapin bawang bombay yang udah diiris. Gue pakai bawang bombaynya itu cuma setengahnya aja ya. Nah itu udah gue mulai tuangin. Dan kita tumis sampai harum dan mateng gitu. Masak tuh gimana ya, susah-susah gampang sih. Nggak bisa dibilang susah dan nggak bisa dibilang gampang juga. Kadang kalau kita plek lihat resep suka berhasil, kadang juga nggak sesuai yang kita harapin gitu. Tergantung situasi dan kondisi kan. Dari tekniknya juga kan beda-beda kan tiap orang.
Maksudnya walaupun kita ngikutin video, tetap aja hasilnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Tapi ya nggak apa-apa ya, apalagi kalau untuk pertama-pertama. Nanti kalau udah kebiasaan, yang kedua, ketiganya itu kan kita udah tahu kekurangan kita tuh apa dan kekurangan makanannya itu apa. Setelah mulai mateng bawang bombaynya, kita masukin isiannya, nggak isian sih, apa campurannya gitu. Gue pakai kornet. Kalau di resep aslinya pakai sosis, cuma gue maruk sosis juga, kornet juga, tapi nanti sosis gue pakai buat topping aja. Ini gue masak kornetnya. Nah setelah gue masak ternyata kornet itu segini tuh kurang kerasa gitu. Harusnya 2 bungkus sih, cuma memang karena koret bin medit jadi cuma 1 doang, ya nggak apa-apa lah, kan pelajaran ya. Nanti kalian kalau misalkan emang mau nyobain dan mau recook masakan ini, ya kalian lebih feelingnya tuh harus lebih gitu. Setelah masukin kornet, kita juga mulai masukin makaroni yang tadi kita udah rebus. Nah makaroninya kita tuang semua aja biar satu keluarga bisa nyobain. Nah kita tumis kayak biasa, kita pisah-pisahin, kan itu kayak ngelompok gitu, ngegumpal gitu kan. Kita pisah-pisahin, abis itu kita campurin sedikit larutan terigu yang tadi kita bikin, larutan terigu susu. Kita aduk-aduk aja biar kecampur rata gitu, dikit-dikit aja. Dan kita masukin kejunya dulu, keju cheddar itu 1/4 ya, yang dari 1 kotak 170 gram itu gue pakai 1/4 buat yang dimasukin ke situ. Terus dicampurin lagi sama larutan gula susu. Kok larutan gula susu? Larutan terigu susu yang tadi sisanya ya, kita tuangin semuanya aja. Lalu kita aduk-aduk sampai kecampur semuanya ya. Jadi biar rata gitu. Itu makaroninya hancur gitu ya. Gue tuh salah milih pengaduk, harusnya tuh pakai yang kayu, malah pakai yang bahannya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, tidak mempengaruhi hasil. Cuma bentuknya aja kayak kurang menarik gitu, beda sama kayak yang dicontohin. Lalu ini kita siapin wadah gitu, gue lapisin sama aluminium foil karena gue nggak punya wadah yang ada di resep gitu tuh, yang beli berapa 7.000 dapat 10 itu gue nggak punya. Jadi tapi gue punya aluminium foil, jadi gue akalin pakai kayak gitu. Terus gue pindahin si makaroni yang udah lumayan dingin ya, nggak terlalu panas, kita pindahin. Terus kita padetin aja di tempat yang tadi. Lalu setelah itu kita tuangin toppingnya. Kita mulai pakai topping. Itu gue pakai saus apa tuh? Saus ekstra pedas dari mereknya tuh ABC, merek apa aja lah yang ada ya. Nah di situ kita ratain ke seluruh permukaan si makaroni skotel itu, karena kita mau panggang makaroni skotel ini. Lalu kita taburin kejunya itu 1/4 juga. Makanya tadi gue bilang gue cuma pakai kejunya setengah kan, jadi 1/4 buat yang dimasak, sama 1/4 ini yang ditaburin. Lalu atasnya kita timpain, kita tambahin si sosis. Terserah sih apa aja, tapi adanya sosis, ya udah kita taruh sosis aja. Diratain juga di seluruh permukaan si makaroni skotelnya ini. Nah ini siap dipanggang nih. Karena gue nggak punya oven, jadi gue pakai kayak yang di resep, pakai teflon dengan api sedang. Langsung gue tuangin. Ini nggak sama persis banget kayak di resep ya. Kalau di resep kan kayak ada tatakannya. Cuma gue langsung aja di atas ovennya gue tutup dan
dipanasin 15-20 menit sampai kejunya mulai kayak keras gitu. Nah ini udah jadi, gue bagi 5 karena ada 5 orang. Sebenarnya gue mau potong kayak ala pizza-pizza gitu, terus gue angkat ternyata hancur ya kan. Tapi nggak apa-apa, rasanya sih oke, udah kayak makaroni yang biasa gue beli. Dan beberapa menit langsung habis deh ini makanan. Segitu dulu video recook gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, see you, bye.